Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawang. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai preeklamsi ya. Preeklamsi ini termasuk kegawat daruratan maternal ya. Jadinya penting banget untuk dipelajari. Dan di sini kita akan bahas mengenai definisinya, kemudian ada klasifikasi, patofisiologi, pencegahan, penanganan, penegakan diagnosis, dan faktor-faktor penyebab dari preeklamsi. Oke, simak terus. Kita bahas mengenai definisinya terlebih dahulu ya. Untuk definisi dari preeklamsi merupakan suatu penyakit gitu ya yang timbul biasanya itu sesudah minggu ke-20 kehamilan dan ditandai dengan timbulnya hipertensi, proteinuria, dan odem pada seorang ibu hamil gitu. Jadi untuk definisinya ini preeklamsi ya nanti akan berkembang apabila berlanjut sampai kejang itu nanti akan dinamakan eklamsi. Untuk eklamsi udah aku siapin di video selanjutnya ya. Oke. Itu untuk definisinya. Definisi dari preeklamsi. Selanjutnya ada klasifikasi ya. Klasifikasinya ada dua ya, ada preeklamsi ringan, kemudian ada juga yang berat, preeklamsi berat. Nah, untuk yang ringan ini, itu biasanya diketahui dengan tekanan darahnya itu lebih dari atau sama dengan 140/90 mm Hg, dengan pengukurannya itu secara berbaring terlentang ya, dengan peningkatan diastolik 15 mm Hg ataupun kenaikan sistoliknya 30 mm Hg ataupun lebih gitu. Kemudian tanda-tandanya ada edem secara umum pada kaki, jari tangan maupun muka. Dan biasanya ibu disertai dengan kenaikan berat badan sekitar 1 kiloan ataupun lebih per minggunya. Selain itu juga adanya proteinuria yang lebih dari 0,3 gram ataupun bisa secara kualitatif plus 1 ataupun plus 2 ya pada urinnya. Kemudian untuk preeklamsi berat ini tekanan darahnya itu biasanya 160/110 mm Hg ataupun lebih ya. Untuk proteinuria itu 5 gram ataupun lebih. Dan adanya oligouria dengan cairan urin itu kurang dari 500 cc per harinya. Dan hal ini itu sudah gangguannya cukup berat, berupa gangguan visus mata ya, penglihatan, kemudian adanya rasa nyeri pada ulu hati, dan bisa saja terjadi sianosis ataupun kebiru-biruan gitu. Ini menurut Prawiro Harjo untuk klasifikasi preeklamsi. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab dari preeklamsi ya, yaitu adanya riwayat preeklamsi pada kehamilan sebelumnya bisa jadi. Kemudian adanya hipertensi secara kronik ataupun tekanan darah lebih tinggi sebelum usia 20 minggu kehamilan ya. Kemudian untuk kehamilan pertama itu juga beresiko sekali untuk terjadinya preeklamsi. Dan selanjutnya itu juga biasanya ibu yang memiliki usia lebih dari 40 tahun juga beresiko. Nah, selain itu kehamilan ganda ataupun gemeli itu juga mempengaruhi preeklamsi. Selain itu ada jarak yang terlalu lama kehamilan, yaitu lebih dari 10 tahun, kemudian memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes ataupun penyakit ginjal, itu juga mempengaruhi ini preeklamsi ya. Itu untuk faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya ada patofisiologi ya. Secara ringkasnya itu adanya peningkatan tekanan darah atau vasospasme yang mengakibatkan perfusi plasenta itu mengalami penurunan, sehingga
Aktivasi sel-sel endotelium itu menyebabkan vasokonstriksi, kemudian kaskade aktivasi koagulasi dan redistribusi cairan intravaskuler yang menyebabkan organ-organ itu menurun perfusinya. Gitu itu menurut Bobak 2005. Selanjutnya mengenai pencegahannya. Nah, selanjutnya ada pencegahan ya, ada 3, ada umum, non-medikal, dan medikal. Kalau umum ini masih terbagi, yaitu primer dan sekunder. Untuk primer, misalnya seperti screening pada awal-awal kehamilan dan mengurangi faktor-faktor resikonya. Kemudian untuk pencegahan secara sekunder, itu termasuk istirahat, kemudian mengurangi atau restriksi garam, kemudian juga mengonsumsi suplementasi gitu ya, baik itu kalsium dan antioksidan. Selanjutnya ada non-medikal. Pencegahan non-medikal secara sederhana yaitu menambahkan suplemen tadi ya yang mengandung ikan, yang kayak akan zat antioksidan, kemudian elemen-elemen mikronutrien seperti zinc, magnesium, dan kalsium gitu. Hampir sama tadi kayak pencegahan yang sekunder. Kemudian untuk pencegahan medikal atau pemberian obat ya biasanya dilakukan pemberian kalsium sesuai perharinya dengan dosisnya 1.500 sampai 2.000 mg per hari. Kemudian ada zinc, ada magnesium, antibiotik, kemudian juga diberikan aspirin dosis rendah. Bisa juga diberikan obat-obatan antioksidan. Itu menurut Prager Harja. Oke, untuk pencegahannya. Nah, selanjutnya ada penegakan diagnosis ya. Untuk preeklamsi, penegakan diagnosisnya biasanya dilakukan pengukuran proteinuria, tapi apabila tidak didapatkan, itu bisa juga dilakukan dengan pengecekan gejala ataupun gangguan, misalnya trombositopenia, yaitu trombosit yang kurang dari 100.000 per mikroliternya, kemudian ada gangguan ginjal, gangguan hati maupun edema paru, dan gangguan-gangguan pada janin seperti oligohydramnion, kemudian adanya FGR atau fetal growth restriction, ataupun adanya gangguan seperti sirkulasi di uteroplasentanya gitu. Nah, itu untuk penegakan diagnosis ya. Nah, pembahasan yang terakhir ada penanganan yang dibagi menjadi 3, ada rawat jalan, kemudian rawat inap, dan perawatan obstetrik. Kalau rawat jalan itu ibu hamil biasanya dilakukan tirah baring ataupun banyak istirahat ya, berbaring, tidur miring ke kiri, itu baiknya kayak gitu. Nah, untuk menghilangi tekanan pada rahim atau vena cava inferior sehingga meningkatkan aliran darah balik dan akan menambahkan curah jantung gitu. Selain itu juga dilakukan diet garam ya. Jadi diet yang mengandung 2 gram natrium ataupun 4 sampai 6 gram NaCl ataupun garam dapur. Jadi dietnya garam dapur gitu. Kemudian selain itu juga memperbanyak cairan ya, minum-minuman seperti susu, kemudian air putih yang banyak, air buah gitu. Itu untuk rawat jalannya. Kemudian untuk rawat inapnya, kalau rawat inap itu harus memenuhi kriterianya, seperti bila dirawat jalan itu tidak ada perbaikan gitu ya, tekanan darah sudah mulai meninggi, kemudian kadar proteinnya juga tinggi, selama 2 minggu itu biasanya sudah dirawat inap. Kemudian selain itu adanya 1 ataupun lebih gejala atau tanda-tanda preeklamsi berat ya, itu harus segera dilakukan rujukan ataupun rawat inap. Selanjutnya ada perawatan obstetrik ya. Untuk perawatan obstetrik ini
dilihat dari usia kehamilannya, apakah ibu hamil itu aterem ataupun preterm. Aterem lebih dari 37 minggu ya, persalinannya bisa dilakukan dengan cara induksi persalinan. Kemudian kalau kurang dari 37 minggu atau preterm, bisa dilakukan menunggu sampai aterem gitu. Itu untuk perawatan obstetrik ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nonton video selanjutnya yang mengenai eklamsi. Oke?